Tahu kan, Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban itu mengajarkan keikhlasan dan kejujuran dalam beribadah. Bukan untuk mencari popularitas, apalagi sekadar jadi konten biar viral. Tapi, gimana jadinya kalau justru hewan kurbannya justru viral karena kabur? Inilah beberapa momen sapi kurban kabur yang terekam kamera. Esensi dari kurban adalah untuk melawan sifat-sifat kebinatangan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan. Kurban juga memiliki dimensi sosial yang penting, yaitu memperkuat solidaritas dan kolektivitas dalam masyarakat yang sehat dan maslahat, serta mengajarkan perjuangan untuk menjaga kemanusiaan dari sifat-sifat buruk. Menurut para ulama, hewan yang umum disembelih untuk korban itu adalah sapi, kambing, domba, dan unta. Ya, kalau di Indonesia adanya sapi dan kambing. Namun, hewan-hewan ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, harus merupakan hewan ternak. Kedua, harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat. Untuk unta minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing biasanya 2 tahun, kambing domba 1 tahun atau 6 bulan jika sulit mendapatkan yang berusia 1 tahun. Dan yang ketiga, harus sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Namun jika ditanyakan mana yang lebih utama, ulama pun mengatakan berkurban dengan kambing secara individu dianggap lebih utama dibandingkan berkurban sapi secara kolektif atau patungan. Karena pahala dan keberkahan dari tetesan darah hewan kurban diperoleh secara pribadi oleh satu mutlahi atau orang yang menunaikan kurban tanpa harus dibagi dengan mutlahi lainnya. Oke, kita lihat yang pertama ini ada kejadian di tahun 2017 lalu, sebuah momen yang penuh kepanikan di Jalan Pembina Matraman, Jakarta. Seekor sapi kurban tiba-tiba ngamuk saat akan disembelih, membuat para panitia terkejut dan berhamburan menyelamatkan diri. Dalam upaya menghindari amukan tersebut, beberapa panitia lari secepat mungkin. Bahkan, ada yang tercebur ke sungai bersama sapi yang ngamuk karena takut diseruduk. Situasi pun makin heboh nih saat sapi berusaha meloloskan diri setelah sempat ikut tercebur di sungai, mengakibatkan kepanikan di sekitarnya. Namun setelah usaha keras dan koordinasi yang cepat, sapi kurban akhirnya berhasil ditundukkan. Kelegaan pun terasa di antara para panitia dan warga sekitar karena situasi berhasil dikendalikan tanpa ada korban jiwa. Melihat kejadian ini, banyak nih netizen yang merasa kasihan pada sapinya dan berkomentar seperti ini. Katanya sih kalau sapinya ngamuk artinya gak boleh disembelih karena masih diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Tapi ada juga yang ngasih tips. Katanya biar sapinya gak berontak, dibacakan sholawat Nabi dulu biar tenang. Lebih detail lagi pendapat dari anak manusia yang mengatakan bahwa hewan itu juga punya perasaan. Makanya harus mencontoh Nabi Muhammad kalau mau nyembelih hewan kurban. Pertama, harus diperlakukan dengan baik. Jangan sampai dia lihat atau dengar hewan lain disembelih. Dan pisaunya harus yang tajam banget sehingga hewannya gak lama menderita. Gitu. Juga ada kejadian di tahun 2023, sebuah video dari akun resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi DKI Jakarta yang memperlihatkan momen penuh kepanikan dan haru di Pulau Sabira, Kepulauan Seribu. Dalam video ini, salah satu sapi kurban dari tim ekspedisi Jakarta berkurban terjatuh ke laut saat proses pemindahan dari kapal ke dermaga. Kepanikan melanda saat warga nih, termasuk banyak anak kecil, menyaksikan kejadian ini dengan sedih. Namun berkat upaya gotong royong dan koordinasi cepat dari warga Pulau Sabira, sapi kurban tersebut berhasil diselamatkan. Kelegaan pun dirasakan oleh semua yang terlibat dan sapi kurban yang selamat itu pun siap untuk disembelih sesuai rencana. Walaupun banyak netizen nih yang sempat kesal, katanya, kenapa gak disiapkan kayu jembatan untuk sapinya nyebrang? Juga ada yang kesel karena melihat sapinya ditarik buru-buru, gak sabaran. Dan gak sedikit pula yang salut sama bapak yang berani nyemplung sendiri ke laut dan menarik si sapinya. Seakan punya insting, kalau waktu hidupnya telah habis, sapi ini pun milih kabur dan malah terjebak di gorong-gorong. Duh, kejadian unik ini terjadi di depan minimarket Jalan Lamongan Raya, Kelurahan Sampangan,
Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada 2019 lalu. Dalam sebuah video terlihat beberapa warga berusaha mengeluarkan seekor sapi kurban yang terjebak di dalam gorong-gorong. Bersama polisi dan TNI, warga bekerja keras membongkar jalan aspal untuk menyelamatkan sapi tersebut. Sapi kurban ini udah terjebak selama 2 jam dan awalnya hendak disembelih di Masjid Darussalam yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Ketua Panitia Korban Masjid Darussalam menjelaskan bahwa sapi ini masuk ke dalam gorong-gorong yang panjang dan sempit, membuatnya sulit untuk maju atau mundur. Setelah berkoordinasi, diputuskanlah untuk menjebol jalan aspal agar sapi ini bisa keluar. Usai upaya keras dan gotong royong dari warga serta bantuan aparat, sapi tersebut akhirnya berhasil ditarik keluar dengan susah payah. Legahnya. Kalau yang ini parah sekaligus kocak sih. Soalnya sapinya kabur masuk minimarket. Kayaknya permintaan terakhirnya adalah jajan dulu kali ya, atau pengen ngadem dulu. Untung panitianya gercep datang nolongin. Tapi agak susah juga. Soalnya minimarket ini lantainya licin, sampai sapinya kepeleset berkali-kali. Duh, kasihan. Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan tak kenal maka tak tayang ini enggak? Katanya, siapa yang bakal ganti rugi kalau kejadiannya udah kayak gini? Panitia kurban atau malah karyawan minimarketnya sendiri nih? Sama kocaknya sapi yang masuk kamar salah seorang warga ini nih. Mana gayanya santai bet lagi udah siap-siap rebahan. Ada-ada aja ya kelakuan sapi. Ini juga nih, bukannya ngerumput, malah nyari makanan di tong sampah. Tong sampahnya jadi helm deh. Panik kan jadinya. Atau jangan-jangan nih sapi emang sengaja pengen cosplay jadi barongsai kali ya. Kalau sapi ini agak kasihan sih liatnya. Momen ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tuminting Manado, Sulawesi Utara tahun 2016 lalu. Seekor sapi kurban ngamuk, diduga karena stres, karena tahu ini adalah hari terakhirnya. Dia pun berusaha kabur hingga terjerembab jatuh ke dalam saluran air. Warga binaan Lapas Tuminting pun akhirnya harus bahu-membahu untuk mengangkat sapi yang malang ini. Alhasil, proses penyembelihan sapi kurban sempat tertunda karena petugas harus membersihkan tubuh sapi yang kotor dan memastikan bahwa sapi putih ini tidak terluka dan tetap layak untuk dikurbankan meski sempat terjatuh. Setelah upaya keras dan koordinasi yang baik dari warga binaan dan petugas, sapi akhirnya tetap disembelih. Tapi ngomongin soal sapi ngamuk dan kabur sih, para sapi kurban milik Irfan Hakim ini juaranya. Udah berapa tahun warganet tiap Idul Adha pasti nungguin kisah-kisah sapi kurban Irfan Hakim yang pada gede-gede untuk ditonton sampai bikin nangis-nangis tiap tiba masa perpisahan saat akan disembelih. Mulai dari Grandong sampai Wariso, semuanya udah pada terkenal kayak pemiliknya. Bahkan ngamuk-ngamuknya pun semua ditontonin, gak ada yang terlewatkan.